Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Indralaya A. Saya Dwi Agustina. Saya Tri Harpiani. Saya Dena Rafa Alia. Melalui video ini, kami akan menjelaskan materi biokimia mengenai gen, genom, kromosom, transkripsi, dan translasi. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran agar mampu menguasai materi tentang pondasi saintifik, materi gen, genom, kromosom, kode genetik, transkripsi, dan translasi. Prosedur proyek: 1. Membaca dan memahami materi. 2. Merekam video penjelasan materi yang disampaikan. 3. Mengedit video. Sebelum masuk ke penjelasan materi, mungkin di antara kita ada yang pernah terpikir bahwa mengapa warna mata setiap orang berbeda? Atau kenapa kita mirip dengan orang tua kita? Ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan gen, genom, dan kromosom? Pengertian gen, DNA, genom, dan kromosom. Gen adalah urutan DNA yang memiliki informasi genetik mengkode untuk sintesis protein dan RNA. Secara klasik, gen didefinisikan sebagai bagian dari kromosom yang menentukan atau mempengaruhi suatu karakter atau fenotip, properti yang terlihat seperti warna mata. Beberapa gen dapat diekspresikan dengan cara berbeda untuk menghasilkan banyak produk gen dari satu segmen DNA. Asam deoksiribonukleat atau DNA adalah polimer nukleotida yang mengandung informasi genetik, mengandung instruksi suatu organisme seperti untuk sintesis protein, pertumbuhan sel, dan bereproduksi. DNA juga merupakan suatu polimer nukleotida yang terikat melalui ikatan kovalen fosfodiester 5 aksen dan 3 aksen. Genom adalah kumpulan gen dalam DNA, merupakan satu set DNA komplit dari suatu organisme. Genom mengandung semua informasi yang diperlukan untuk membentuk dan menjalankan fungsi organisme. Ukuran genom merupakan jumlah total DNA yang terkandung dalam satu salinan lengkap genom. Kromosom adalah struktur yang tersusun dari DNA dan molekul lain yang menjadi tempat tersimpannya materi genetik. Kromosom berupa struktur seperti benang atau tongkat yang terlihat pada sel yang sedang membelah. Fungsi: DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik serta perantara duplikasi diri dan pewarisan sifat. Gen berfungsi untuk menurunkan informasi genetik dengan pengkodean protein dan menentukan sifat fisik yang akan diturunkan kepada keturunan selanjutnya. Genom berfungsi untuk mengandung informasi biologis yang diperlukan untuk membangun tubuhnya dan mempertahankan hidup. Kromosom berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi genetik yang akan diturunkan ke generasi berikutnya. Kode genetik. Kode genetik didefinisikan sebagai hubungan antara urutan nukleotida dalam DNA atau transkrip RNA-nya dan urutan asam amino dalam protein. Kode genetik merupakan instruksi berupa kode-kode yang merumuskan jenis protein yang akan dibuat. Instruksi kode genetik ini diperintahkan oleh DNA dalam sintesis protein. Kode genetik yang membentuk suatu triplet disebut kodon. Hubungan gen, DNA, genom, kromosom. Pada gambar terdapat gen. Nah, gen ini adalah bagian dari DNA yang terdiri dari kumpulan nukleotida. Nukleotida terdiri atas fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Gen membawa informasi tentang sifat tertentu seperti warna kulit, golongan darah, dan lain-lain. Selanjutnya ada struktur DNA. DNA merupakan struktur heliks ganda yang terdapat di dalam kromosom. Nah, DNA tersebut terdiri atas kumpulan gen. Yang terakhir ada struktur kromosom. Kromosom terdapat di dalam nukleus atau inti sel yang terdiri dari kumpulan DNA dan protein yang membentuk kromatin. Ekspresi gen. Ekspresi gen merupakan proses penerjemahan informasi yang dikode di dalam gen menjadi urutan asam amino selama sintesis protein. Dogma sentral ekspresi gen adalah sebagai berikut. Ekspresi gen dimulai dengan proses transkripsi dan diakhiri dengan proses translasi. Transkripsi merupakan sintesis RNA dari salah satu rantai DNA, yaitu rantai cetakan yang disebut sense, sedangkan pada pasangan DNA-nya disebut rantai antisense, terjadi di dalam inti sel. Transkripsi terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama itu inisiasi atau permulaan. Transkripsi diawali oleh promoter, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase melekat.
Promoter mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Fungsi promoter selain menentukan di mana transkripsi dimulai juga menentukan yang mana dari kedua rantai ganda DNA yang digunakan sebagai cetakan. Tahap kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. Ketika RNA bergerak di sepanjang DNA, pilihan rantai ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan kira-kira 10-20 basa DNA. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 aksen dari molekul RNA yang dibentuk di sepanjang rantai ganda DNA. Setelah sintesis RNA berlangsung, rantai ganda DNA akan terbentuk kembali dan RNA baru akan terlepas dari cetakannya. Tahap terakhir yaitu terminasi atau pengakhiran. Transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator. Terminator merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. Pada prokariotik, transkripsi berlangsung pada saat RNA polimerase mencapai titik terminasi. Pada eukariotik, RNA polimerase terus melewati titik terminasi 10-35 nukleotida. RNA yang telah terbentuk terlepas dari enzim tersebut. Selanjutnya translasi. Translasi berlangsung di dalam sitoplasma dan ribosom. Translasi merupakan proses penerjemahan satu kode genetik menjadi protein yang sesuai. Kode genetik tersebut berupa kodon di sepanjang molekul RNAD sebagai penerjemahannya RNAT. RNAT membawa asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Molekul RNAT membawa asam amino spesifik pada salah satu ujungnya yang sesuai dengan triplet nukleotida pada ujung RNAT lainnya yang disebut antikodon. RNAT yang mengikat diri pada kodon RNAD harus membawa asam amino yang sesuai ke dalam ribosom. Melekatnya asam amino pada RNAT dibantu oleh enzim aminoasil RNAT sintetase. Ribosom memudahkan perlekatan antara antikodon RNAT dengan kodon RNAD selama sintesis protein. Ribosom tersusun atas subunit besar dan subunit kecil yang dibangun oleh protein-protein dan molekul-molekul RNAT. Tahap translasi ada 3. Yang pertama, inisiasi. Terjadi dengan adanya RNAD, RNAT, dan 2 subunit ribosom. Pertama-tama, subunit kecil ribosom melekat pada tempat tertentu di ujung 5 aksen dari RNAD. Pada RNAD terdapat kodon start AUG yang memberikan tanda dimulainya proses translasi. RNAT inisiator membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. Kemudian tahap elongasi. Pada tahap elongasi, sejumlah asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama atau metionin. Kodon RNAD pada ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon molekul RNAT yang komplement dengannya. RNAR dari subunit besar berperan sebagai enzim berfungsi mengkatalisis pembentukan ikatan peptida, menggabungkan polipeptida yang memanjang ke asam amino yang baru tiba. Polipeptida memisahkan diri dari RNAT tempat pelekatan semula dan asam amino pada ujung karboksilnya berikatan dengan asam amino yang dibawa oleh RNAT yang baru masuk. Ketika RNAD berpindah tempat, antikodonnya tetap berikatan dengan kodon RNAT. RNAD bergerak bersama-sama dengan antikodon ini dan bergeser ke kodon berikutnya yang akan ditranslasi. Di samping itu, RNAT sekarang tanpa asam amino karena telah diikat pada polipeptida yang telah memanjang. Selanjutnya, RNAT keluar dari ribosom. Langkah ini membutuhkan energi yang disediakan oleh hidrolisis GTP. Tahap terakhir yaitu terminasi. Elongasi berlanjut sampai ribosom mencapai kodon stop. Triplet basa kodon stop adalah UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop tidak mengkode suatu asam amino, melainkan bertindak sebagai tanda untuk menghentikan proses translasi dan berakhir pula proses sintesis protein. Kesimpulan, gen merupakan kesatuan terkecil di dalam sel yang membawa sifat keturunan. DNA merupakan struktur berbentuk heliks ganda di dalam kromosom. Kromosom merupakan inti sel yang berisi struktur makromolekul dari DNA. Ketiganya memiliki hubungan serta fungsi dan peranan yang saling berkaitan. Untuk mengekspresikan gen, terdapat 2 tahapan yakni transkripsi dan translasi. Itulah mengapa warna mata setiap orang bisa berbeda atau kenapa kita mirip kedua orang tua kita. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor genetik. Sebagai contoh, ada gen yang menyimpulkan sifat mata dengan warna biru. Saat proses ekspresi gen berlangsung, DNA akan ditranskripsi menjadi RNA, kemudian RNA akan ditranslasi menjadi sebuah protein.
Protein tersebut pada akhirnya akan terlibat di dalam metabolisme yang menjadikan warna mata tersebut menjadi biru.